Bakal berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Malam ini luar biasa. Saya belum pernah lagi ditemu bual oleh pengacara yang se-famous dan sehebat Rafi ini. Terima kasih, Pak. Ya. Dan terima kasih Rafi, Nagita, Dani dan Mulan. Yang lain menteri-menteri tak payah kita perkenalkan. Ini acara ini yang lebih banyak acara mereka. Tapi kebetulan ada menteri investasi dan menteri luar di sini. Yang kerjanya di luar negara, jarang di dalam negara. Namanya menteri luar kan. Baik, Madani. Tidak ada hubungan kait sama sekali dengan Ahmad Dhani. Hanya kebetulan. Dia mana-mana negara dia ada proses kesinambungannya. Ya. Seperti juga Indonesia, bila Bung Karno Hatta mengungkapkan Undang-Undang Dasar peringkat awal, proklamasi kemerdekaan, ada idea-idea bernas yang kemudian harus dipanjangkan, dikembangkan bila masyarakat kian matang dan dewasa. Begitu juga negara. Di Malaysia keadaan yang sama. Dalam yang pernah disebut deklarasi atau peristiharan kemerdekaan. Idea-idea pokok seperti masyarakat itu harus progresif, demokratik atau liberal, itu disebut. Tugas kita generasi penerus adalah memberi makna, seperti juga memaknai kemerdekaan 17 Agustus di sini dan 31 Ogos di Malaysia. Memaknai kemerdekaan maknanya memberi kesempatan bagi generasi kini menilai semula apakah cita-cita dan idealisme itu dapat diterjemahkan dalam bentuk tindakan dan praktiknya. Apakah rakyat mengecapi kemerdekaan yang dijanjikan dulu, jembatan emas, kata Bung Karno. Trees with destiny, kata Nehru. Ataupun cyclical revolution for a new Pakistan, kata Muhammad Ali Jinnah. Jadi tugas generasi kini adalah memberi makna kepada arti kemerdekaan. Saya coba, walaupun idea Madani pernah saya lontarkan kali pertama 94 begitu di Festival Istiqlal Jakarta sebenarnya. Saya lontarkan idea masyarakat masa itu, masyarakat Madani di Festival Istiqlal Jakarta. Madani ini kerana orang bicara soal pertumbuhan ekonomi. Pemacuan ekonomi yang segar. Semua orang mau senang dan kaya. Betul. Walaupun akhirnya yang kaya itu segelintir kecil. Yang lain itu merempat hidup mereka. Ada kesenjangan. Jadi ada kontradiksi di antara apa yang dibicarakan dengan kenyataan hidup. Orang bicara soal tata kelola. Pemerintahan yang harus mengikut hukum. Negara hukum. Tetapi kenyataannya korupsi berleluasa. Hukum itu kadang-kadang dipermain dan diperalatkan oleh golongan penguasa. Maka saya fikirkan apa yang kurangnya? Kurangnya ialah kemerdekaan, pemacuan pertumbuhan tidak menekankan soal nilai atau akhlak atau moral. Kita bicara pertumbuhan ekonomi yang sangat kritis, penting untuk kehidupan dan kelangsungan hidup rakyat. Kita bicarakan soal pemerkasaan budaya dan seni yang seharusnya dibicarakan. Sebab itu bila saya bicarakan soal kebangkitan Asia, saya tidak hanya bicarakan soal fundamentalsnya yaitu economic development, which is essential. Tetapi pemerkasaan budaya dan seni. Dan kemantapan ilmu. Membicarakan soal kebangkitan Islam. Kadang-kadang lebih banyak slogan daripada pengisiannya. Dan ini menyebabkan orang senang dengan slogan, tapi malas bila bicarakan pengisiannya. Jadi Madani ini percobaan saya, cara kecil-kecilan, sedaya upaya, seperti mana dalam Al-Quran disebut, in uridu illal islah mastata'. Kita coba sedaya upaya kita membuat perubahan. Dan perubahan itu ke arah kebaikan. Ini yang disebutkan tentang masyarakat yang maju dari segi ekonominya, transformasi digitalnya, perkasaan seni budayanya,
Tetapi jangan tinggalkan nilai akhlak, kemanusiaan, manusiawinya, dan keadilan sejagat. Arigatou gozaimasu. Terima kasih. Kalau begitu kita duduk dulu ya. Tapi sebelum kita buka sesi pertanyaan, izin Pak Anwar. Ya. Ini saya punya ide aja, sekedar saran. Indonesia dan Malaysia ini kan rekat sekali, apalagi olahraganya. Tapi kalau contohnya Indonesia melawan Malaysia, kalau atlet-atlet yang beneran, kan kita kan seolah-olah wah saingan. Iya, saya punya ide karena memang Malaysia punya influencer yang bagus, Indonesia punya influencer yang bagus dengan sosial media yang kuat. Bagaimana Pak kalau sewaktu-waktu kita bikin sepak bola, tenis, badminton, karena di Indonesia sport and entertainment lagi naik. Tapi kita bikin exhibition friendly match antara influencer-influencer Indonesia dengan influencer-influencer Malaysia Pak. Saya rasa itu akan benar-benar bisa membuat Malaysia dan Indonesia semakin erat lagi Pak. Kebetulan juga Pak, kalau artis, atlet sebagai artis, saya belum kalah-kalah kalau olahraga Pak. Tapi maksudnya saya, kita mungkin bisa berkolaborasi di sport and entertainment, influencer, selebriti Malaysia bersama influencer, selebriti Indonesia. Kita sepak bola, tenis, badminton, kita tayangkan di 2 TV besar Indonesia dan Malaysia. Harusnya itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa lagi untuk mempererat. Jadi di olahraga, sport and entertainment ini akan luar biasa Pak. Itu dia Pak. Sebenarnya dari segi rakyat, dari segi masyarakat secara umumnya, tidak ada masalah. Konflik itu timbul dari tokoh-tokoh politik picisan gitu ya, yang lemah akalnya. Jadi hal-hal kecil diperbesarkan untuk meraut kekuatan dan dukungan. Kita ini satu sejarah ya, dipisahkan oleh kolonial, Portugis, Belanda, dan Inggris. Jadi mengapa harus kita mengambil satu sikap dan rendah akal budinya dan memadamkan sejarah semata-mata ke kepentingan-kepentingan kecil. Ya, rumah tangga, keluarga, jiran, tentunya ada perbedaan pendapat, tapi tidak harus memecahkan. Kadang-kadang kalau sudah lihat apa nih permasalahan di Malaysia Indonesia selama ini. Dulu pernah sebab lagu Rasa Sayang ada yang bicara soal katanya itu dari kami, dari asalnya Malaysia. Itu Google aja tahu sejarahnya. Kita tahu asalnya Indonesia, tapi kita anggap budaya Melayu rantau ini merasakan rasa sayang itu budaya bersama. Tidak harus menjadi perbedaan atau percaturan. Batik, saya pakai batik Malaysia karena kalau saya pakai batik Indonesia katanya tidak nasionalistik gitu ya. Tapi ada keindahan dan kelainan dan kesenian batik Indonesia yang kita harus hargai. Batik Indonesia ada batik Solo, ada batik Jawa, ada batik Pekalongan. Ya. Jadi kalau ada minat untuk membicarakan soal persatuan, hidup berbudaya, sebab itu soal nilai penting tadi. Soal kemanusiaan, soal kasih sayang, ihsan dan rahmah. Itu nilai kemanusiaan yang kadang-kadang kita tinggalkan. TKI yang paling sensitif. Saya anak Malaysia. Saya bangga dengan Malaysia. Tapi saya tahu ada kelemahannya. Ada beberapa kasus di mana TKI itu diapa-apakan. Jadi kita tegas mengambil tindakan. Tetapi jangan ini mewakili semua di Malaysia. Jadi jangan dianggap ini soal orang Malaysia. Tetapi keterlanjuran yang dilakukan oleh beberapa orang dan tanggung jawab pemerintah. Itu pastikan yang bersalah itu sama ada dia anak Malaysia atau Indonesia mesti ikut jalur hukum. Itu kalau tanya saya sekarang, saya ada sebagai Perdana Menteri, itu jawaban saya. Apa di persamaan dia? Budaya sama. Masa saya kecil
Kalau karya Balai Pustaka dulu, Sultan Takdir Ali Syahbana, Marah Rusli, Hamka, itu saya anggap sebagai warisan budaya yang sama walaupun kebetulan penulisan dari Sumatera. Mengapa tidak boleh kita angkat semangat dan kecintaan yang sama sekarang? Banyak followers Nagita, banyak yang ikut di Malaysia. Ini Dani ini popular, saya lihat bila ada acara satu stadion penuh. Betul, dan ini penerusan satu warisan yang lama. Kalau di kalangan generasi yang sudah lebih dewasa, kalau dulu lagu-lagu Beng Selamat, Benyamin, S. Effendi itu dianggap sebagai lagu-lagu Melayu, walaupun dari Indonesia. Begitu juga zaman P. Ramlee, seorang seniman hebat yang lahirnya dari Malaysia, tetapi dianggap sama. Saya fikir harus ada kematangan, kedewasaan, kerana ia akan memberikan faedah besar bagi kedua-dua negara Malaysia dan Indonesia. Dan saya dukung hasrat ini. Ini saya fikir harus jadi naratif generasi baru Malaysia Indonesia. Tepuk tangan luar biasa. Terima kasih Pak Anwar. Mungkin sekarang kita akan langsung lempar pertanyaan. Izin Pak, saya berdiri dulu. Ada yang mau ingin bertanya? Waduh, banyak. Banyak. Mungkin ada teman-teman dari panitia yang bisa pilih pertanyaannya. Pas Pamres bagaimana ini? Takut salah saya ini. Ini kan siapa yang akan diberikan kesempatan untuk bertanya yang pertama? Mungkin disortir aja, disortir dari panitia di kanan dan kiri, nanti akan nyamperin kira-kira siapa yang akan dapat kesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Anwar. Sebutkan nama. Dari mana? Dari mana? Umur berapa? Rumah di mana? Nomor single atau married? Boleh juga kali di sini ketemu jodohnya. Ya. Satu-satu dulu ya, silakan. Terima kasih kepada saudara Rafi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dina Syafiq bin Muhammad Sulaiman, mahasiswa Malaysia yang berada di Indonesia. Saya belajar di Universiti Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan hari ini saya nak bertanya, sebabnya kalau di Malaysia susah saya nak jumpa Perdana Menteri, sebab saya kat sini. Jadi ada peluang saya datang. Yang pertama, saya melihat banyak Datuk Seri mengupas tentang tokoh falsafah dunia barat dan dunia Islam, khususnya dunia Islam. Boleh Datuk Seri kongsikan apakah tokoh falsafah yang Datuk Seri minati, yang mana Islam itu sendiri tidak boleh lepas daripada falsafah. Ada ulama-ulama yang menolak, tetapi ada juga ulama yang menyokong tentang falsafah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga pihak yang menyamakan civil society dengan masyarakat madani. Apa komen Datuk Seri? Jadi terima kasih. Terima kasih saudaraku. Terima kasih. Dia civil society itu masyarakat yang bukan pemerintah. Dikatakan ada pemerintah, ada civil society. Kalau kita baca Alexis de Tocqueville, Democracy in America, yang mengajar, yang berbicara tentang, ini seorang pemikir Perancis ya. Dia mengembara di Amerika dan menulis buku yang sangat kuat, hebat mengenai demokrasi in Amerika di peringkat awal, di mana peranan dan pengaruh agama dan nilai itu kukuh, dan masyarakat sipil yang disebut yang non-government itu juga kuat. Dan tertanam di situ semangat apa yang disebut habits of the heart. Untuk menjadikan demokrasi itu workable dan functional, dia mesti hasrat hati nurani yang menginginkan kebaikan dan menghormati prinsip kebebasan dan keadilan. Itu disebut habits of the heart. Itu saya singgung kerana ada kaitan dengan asas negara. Jadi kalau disebut civil society, bila bicarakan peranan civil society dalam mengukuh dan membangun kesatuan dan negara. Tapi madani ini bukan maksudnya civil society. Dia konseptual.
ya, yang harus dipahami oleh bukan saja masyarakat sipil, juga pemerintah. Dan pertanggungjawaban ataupun accountability, ya, itu kalau saya accountability itu lebih saya senang guna pertanggungjawaban. Ya. Itu sebenarnya kepada pimpinan yang tegas, bukan saja bicara soal anti korupsi, tetapi berselaput dengan korupsi, atau bicara tentang keadilan tapi pemeras dan penindas, atau bicara tentang keadilan sosial tapi mengizinkan kesenjangan di antara golongan maha kaya dan yang merempat miskin. Jadi ini nilai yang diterapkan dalam konsep madani. Tentu kalau saudara teliti, dia ada aspek kemampanan, aspek ihsan, aspek trust atau amanah yang kita rungkai dalam madani. Yang keduanya falsafah itu jawabannya harus lebih panjang, tapi saya ringkaskan, ya. Dia tidak satu dua. Kita belajar ini cara yang lebih terbuka. Kalau dari dunia Indo-Pakistan, dia Muhammad Iqbal. Karena Muhammad Iqbal itu di antara pemikir dalam reconstruction of the religious thought in Islam yang menekankan perlunya masyarakat dan umat, terutama di kalangan terdidik, itu berfikir dan pandangan yang kritis. Dan jangan jadi hanya pak turut tanpa mampu membaca, menilai dan berfikir. Muhammad Iqbal merasakan dunia Islam, khususnya di India ketika itu, rusak kerana diajar untuk patuh tanpa soal. Diajar untuk menjadi apa yang kalau di Malaysia disebut wala'un. Ya wala', ya, tanpa berfikir. Padahal Islam itu tegak dengan pemikiran kritis. Mana ada dunia Islam yang boleh bangkitkan tamadun tanpa critical mind? Jadi itu baik. Tapi yang saya tertarik juga dengan seorang pemikir Algeria. Namanya Malik bin Nabi. Malik bin Nabi. Karena Malik bin Nabi itu, dia meneruskan pandangan Abdurrahman Ibn Khaldun dalam Muqaddimah. Yang menganjurkan suatu kebanggaan indigenous. Kerana masyarakat senang sekali tergoda dan terpukau dengan pengaruh asing. Kalau baik, ya. Tetapi bagaimana kita harus tahu ianya baik atau tidak? Dengan pendidikan. Dengan critical mind. Dan critical mind itu berdasarkan keyakinan dan sistem nilai. Jadi saringan itu penting. No solution to the problems of the ummah without a critical thinking and understanding. Saya fikir ini challenge kita yang besar. Pemikir Islam contemporary, marhum Ismail Faruqi dari Amerika, asal Palestin. Apa dia kata? The malaise of the ummah. Kekacauan, kerusakan ummah itu kerana kedangkalan ilmu. Ilmu yang dangkal. Yang bicara, yang dengar, dan senang sekali terpengaruh. Diheret ikut ke barat, ke timur, kepahaman kolot, kepahaman jumud. Semata-mata kerana keengganan menggali khazanah silam. Dan falsafah itu salah satu jalur yang harus kita kuasai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Raffi udah paham ya? Paham ya? Paham. Insya Allah. Insya Allah. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya, silakan. Silakan. Mbak berbaju hijau. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sebelumnya saya mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Anwar Ibrahim karena dulu ayah saya pernah dikuliahkan oleh Bapak. Wow. Ayah saya ada di sana. Ada ayahnya? Ada ayahnya? Ada. Di mana ayahnya? Mana boleh ayahnya berdiri? berdiri? Mungkin Coba ayahnya berdiri. boleh berdiri. Yang mana banyak yang berdiri? Ayahnya banyak. Oh, yang pakai topi. Yang pakai topi, iya Masya Allah. Nah, saat ini ayah saya membina salah satu kampung kumuh di tengah kota metropolitan Jakarta setelah pulang kuliah dari Malaysia. Karena ayah saya sangat peduli dengan kaum duafa dan pendidikan di Indonesia.
Saya bangga dengan apa yang orang tua saya lakukan. Nah, sebenarnya apa harapan Pak Anwar Ibrahim dari pemuda Indonesia yang dulu pernah Bapak berikan beasiswa kuliah di Malaysia? Kedua, sebenarnya pemuda yang seperti apa yang dibutuhkan negara dan bisa memajukan sebuah negara menurut Datuk? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Izin Pak Anwar, ada 2 pertanyaannya tadi. Ya, terima kasih. Salam sama Bapak. Salam buat Bapak. Dan terima kasih. Kalau orang tua, seorang guru atau pendidik, cerita yang paling membahagiakan ialah bila ada pelajarnya atau muridnya itu berjaya. Itu hadiah terbesar. Bukan gelaran Datuk Serinya atau jawatan menterinya. Ya. Tapi ada anak-anak didik yang lahir dan sebaiknya lebih pintar dari gurunya. Tapi jawaban kalau soal anak muda, tidak ada jawaban yang terlebih baik daripada kupasan Al-Quran dalam surah Al-Kahfi. Di mana Allah bertanya, dan ini gak viral juga di sini itu. Pidato, tapi masa itu saya tengah marah jadi keras. Soal menolak kezaliman dan sebagainya. Kita mau anak muda bagaimana? Itu Allah bertanya, memaklumi dalam Al-Quran, nahnu nakhussu 'alaika naba'ahum bil haq. Akan aku ceritakan kisah yang sebenar. Apa kisah sebenar? Bil haq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Anak muda yang ada keyakinan. Dan kalau kita lihat dalam sejarah Al-Kahfi itu, dia senang dengan kebaikan, dia senang dengan ma'ruf, dia senang dengan ilmu, dia senang dengan budaya, dia benci dengan korupsi, dia benci dengan kezaliman, dia benci dengan kebobrokan dalam masyarakat. Itu contoh anak muda. Ya. Dan kalau dirumuskan, bagaimana? Ya tentunya keyakinan, tapi juga dengan ilmu, dengan kefahaman. Saya saya ini kan dalam dunia politik. Tetapi walaupun bidang jurusan saya itu berbeda sekarang, tapi saya tidak pernah terlepas dalam setiap acara, setiap majelis, setiap penerangan, menekankan kepada anak-anak muda, mesti memanfaatkan waktu untuk menimba ilmu. Sama ada dalam bidang pengkhususannya digital teknologi ataupun pertanian modern, apa saja bidang. Tetapi jangan tinggal tradisi ilmu kerana that intellectual tradition, tradisi akliyah, tradisi yang bersumberkan kepada akal, yang menentukan sama ada kita boleh angkat tamadun ataupun kita kekal dalam keadaan yang lesu. Terima kasih. Terima kasih, tadi cukup puas ya dengan jawabannya Pak Anwar Ibrahim. Mungkin selanjutnya lagi, sudah ada ini. Silahkan. Ya, boleh maju lagi, boleh Pak. Semakin menarik ini, Raffi. Semakin malam, semakin dalam, semakin menarik. Iya. Semakin intelektual pembicaraannya. Ini pasti orang Malaysia nih, artis nih kayaknya nih ya. Iya. Saya tengok nih. Kurang dikit 20 juta itu dibuang, ujungnya ada. Oh iya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama betul saya Osman. Nama panel dalam menulis lagu lirik, saya pakai nama Syekh Kalam. Saya datang dari Malaysia. Pakai dulu kacamatanya. Oh, nggak jadi. Ceritanya begini Pak, ini ceritanya pasal industri seni muzik negara. Maknanya industri seni muzik antara Malaysia dan Indonesia. Seperti yang Datuk Seri beritahu tadi, mesti ada anjakan daripada yang contoh macam sekarang ni, kalau kata kita tengok yang popular, yang terror, yang orang kata meng-carry industri muzik, contoh macam Indonesia ni, kalau kata contoh yang mudahnya depan kita lah Ahmad Dhani dengan Dewa 19 dan berbagai lagi lah yang ada. Dan kalau kat Malaysia kita tengok macam yang paling besarnya Tan Sri P. Ramlee yang dah meninggal tu. So cerita dia apa dia? Ceritanya saya terkesan dengan apa yang kita gerak selama ni.
Selama ni kita bergerak dalam industri muzik, contohnya macam kita datang ke Indonesia, semuanya bergerak secara sendiri, sama ada daripada syarikat rakaman tempatan dan juga artis-artis tempatan kita, termasuk macam hari ini, salah satu sampel syarikat milik Datuk MNC, Luncai Mas Berhad. Saya kena explain sikit untuk kaitan dengan soalan. Membuat satu gabungan dengan artis Indonesia. Tujuan dia apa? Untuk mengembangkan lagi gabungan dan keakraban dua negara ini dalam bentuk seni muzik. Untuk soalan saya lah, bagaimana kita dapat kembangkan lagi, bagaimana kita dapat besarkan lagi dengan cara yang lebih bahasanya force, dengan cara contoh. Ini contoh, negara Malaysia spend 50 juta untuk buat pelaburan dalam industri muzik di Indonesia. Negara Indonesia pula keluar 50 juta melabur dalam Malaysia untuk gerakkan sama ada dia buat gabungan baru dan lama, contoh macam penyanyi lama duet dengan penyanyi baru yang popular di Malaysia. Contoh penyanyi daripada Malaysia pula duet dengan influencer, contoh yang popular di Malaysia, yang di Indonesia ini digabungkan. Maksudnya kita nak jana ekonomi bukan sekadar untuk kita je. Kita nak jana ekonomi untuk Malaysia dan Indonesia, dan benda tu dikembangkan. Dan contoh paling mudah macam kita nak juga tengok ada satu produk Okey, faham. Keluar daripada Malaysia dan Indonesia, contoh macam seperti mana Gangnam Style yang keluar daripada Korea itu. Baik. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin bisa. Benar, sebenarnya kalau cara natural saja, kalau dulu seperti yang saya sebut tadi nama-nama penyanyi awal dan filem-filem, ya, bukan baru, dari awal. Kalau filem Bujang Lapuk masa zaman P. Ramlee, atau Seawal Tiga Darah Titik Puspa. Ini anak-anak muda nggak tahu siapa Titik Puspa. Ya, itu di antara filem awal Indonesia, saya pikir 50-an yang berjaya tapi menembusi pasaran di tanah Melayu dan tidak dirasakan sebagai filem asing, dianggap filem Melayu. Begitu juga filem-filem awal P. Ramlee di sini. Begitu juga penyanyi-penyanyi. Tapi kadang-kadang oleh kerana dasar negara dan sikap politikus itu, dia menyempitkan dan menghalang pengedaran buku, lagu dan muzik. Dan saya tidak anggap ini sebagai sesuatu yang waras. Sebab itu dari segi pemerintah kedua-duanya, di antara hal yang saya bicarakan dengan Presiden Jokowi, sebaik saya jadi Perdana Menteri, kunjungan pertama, saya bilang biar dibuka jalur seluas mungkin supaya penyanyi Indonesia itu dianggap juga penyanyi di Malaysia, begitu juga di sebaliknya. Dan dukungannya Mulani, Dani, ini semua orang yang terkenal di Malaysia. Seperti juga Sheila ataupun Siti Nurhaliza. Jadi kita harus beri ruang, dan kalau ada keperluan galakan, ada yang kadang-kadang join film. Saya fikir masa itu ya, Brori Marantika dengan Sharifah Aini umpamanya. Itu sebagai contoh lah, saya ingat, bukan mahir, saya ingat bidang ini. Ini Rafi lebih mahir atau pakar dalam bidang ini. Tapi saya ikuti tentunya. Saya di antara yang meminati. Sebab itu baru-baru ini Rafi harus tahu ya. Saya dengan Aziza diundang ke konsert di Kuala Lumpur di stadium yang ditayai oleh Siti Nurhaliza, Amy Search dengan Misha Umar. Kemudian oleh kerana ada band-band itu, saya dikecam hebat. Pak Anwar ini bicara soal madani, tetapi pergi acara maksiat. Saya agak kaget ya. Saya kata apa yang maksiat? Enggak ada minuman arak, tidak ada pergaulan bebas cium-cium, tidak ada. Tapi mungkin yang si lebay itu ustaz itu dia nampak yang lain yang saya tidak lihat. Dia teropong ke lain katanya. Jadi saya jawab tegas di universitas, bila ditanya Pak Anwar apa jawabannya? Bicara soal madani, soal akhlak, soal moral, tetapi hadir ke konsert. Saya kata, saya kan
harus bukan saja menyantuni tapi mendukung. Dan bagi saya harus sukseskan ya penyanyi-penyanyi yang ada bakat dan termasuk juga band-band anak-anak muda yang rap yang baru-baru ini ya bukan style saya tapi ya kita santuni. Zaman saya muda Raffi itu Beatles, Elvis Presley ya lagi teruk jeritnya ya. Ya. Tetapi jangan, ini masalahnya kurang toleran. Kita bicara soal Islam dan dakwah, tapi tidak menyantuni, tidak toleran sama sekali. Yang kita tidak setuju terus maksiat. Jadi untuk jawaban itu, ini juga masalah juga di kalangan rakyat kita. Jadi harus ada kesediaan bagi pemerintah, kementerian-kementerian, komunikasi atau penerangan, untuk memberikan dan juga memberikan hak mereka. Ini soal apa disebut royalty dan royalty. Ya. Dan saya dalam di Malaysia tak sedih P. Ramlee yang menjadi ya superstar di Asia, tapi royalty anaknya itu mungkin RM15 satu bulan. Paling tidak munasabah, tidak adil. Jadi tanggung jawab pemerintah untuk membetulkan hal ini supaya artis dan seniman diberikan pembelaan yang sewajarnya. Terima kasih Pak Anwar jawabannya. Mungkin sambil kita jawab pertanyaan selanjutnya, ini ada kopi kesukaannya Pak Anwar ya. Ini kopi kesenangannya. Kopi pakai madu ya Pak? Kopi favoritnya Pak Anwar, kopi pakai madu. Sehari, sebelumnya aku mau nanya dulu dikit kali. Oh, kamu boleh mau nanya. Pak Anwar sehari berapa kali minum kopi pakai madu Pak? Azizah beri saya syarat, madu ini anytime. Yang madu satu lagi nggak bisa. Jadi kopinya pakai madu, ya. Madu yang lain nggak boleh. Jadi, oh Mas Dani, tuh dengerin Mas Dani. Betul. Dari madu di tangan kananmu, iya. Yang satu lagi racun. Ya, jadi ngopinya boleh. Jadi sekarang ini juga ada yang mau Nah, tadi ada Fazura, saya lihat Fazura dari Malaysia. Fazura. Ada juga artis dari Indonesia, Selin. Boleh kalau mau tanya Fazura. Siapa yang mau tanya duluan? Selin dari Indonesia boleh. Mau Fazura juga dulu. Fazura ini naik kereta dari Malaysia ke sini ya. Saya cuma tahu bahasa itu doang. Pesawat. Oh pesawat. Pesawat. Ya silakan Fazura. Oh belum nyala. Pakai korek dulu biar nyala atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Sri, saya sebenarnya daripada semalam nak tanya, tapi mungkin hari ini ada kesempatan. Soalan saya ni saya rasa ramai boleh relate dan mungkin ramai nak tanya. Sewaktu Datuk Sri dalam penjara, apakah yang membuat Datuk Sri kuat? Apakah kekuatan Datuk Sri, dan juga mungkin boleh beri nasihat pada anak-anak muda kita bagaimana mereka terus kekal semangat dalam menghadapi apa saja ujian dalam hidup. Terima kasih. Assalamualaikum. Fazura nggak tanya sama saya. Bagaimana saya di penjara dulu? Ahmad Dhani, Pak D. Jangan karena kamu udah tahu terus nggak tanya, kan yang lain belum tahu. Ya. Kamu mau tanya Mulan? Nanti kita compare jawabannya Pak Anwar dengan Pak Dhani habis ini ya. Coba kita lihat lebih berbobot yang mana. Silakan Pak Anwar dulu. Terima kasih Lura. Kalau berbobot pasti Pak Anwar lebih berbobot. Karena saya cuma 11 bulan. Ya. Saya hampir 11 tahun. Masuk keluar penjara hampir 11 tahun. Kerja gila ini. Saya 6 bulan Pak, saya 6 bulan Pak. 1 bulan, 11 bulan, 11 tahun. Aduh. Silakan Pak. Siksa ya. Ini sebab itu saya bilang kita ini macam zaman Edan. Ronggo Warsito. Ya. Baik. Ada orang tanya, saya ada satu majlis, semua ada satu majlis ulama-ulama hadir. Jadi ada yang tanya, Pak Anwar, apa yang dibikin dalam penjara? Kalau saya mau jawab politik, jawaban politik itu lain. Tapi saya mau jawab ikhlas. Jadi saya jawab tentunya hafal Quran, baca hadis, dan sesore ingat Azizah nyanyi lagu Azizah. Ada lagu P. Ramlee terkenal. Cantik rupamu,
cantik rupamu dipandang mata, bagai biduan dari surga. Amin. Masya Allah suaranya. Jadi, tapi apa yang menyebabkan saya boleh survive? Saya selepas dibebaskan yang dulu 2004, saya diundang oleh Mandela bertemu beliau, seluruh family pergi di Johannesburg dan kita bicara. Masa itu saya baru 6 tahun. Dia bicara, dia sudah 26. Jadi dia itu long walk to freedom. Masa itu saya bicara, saya short walk to freedom. Saya fikir tak masuk lagi penjara, lepas itu masuk lagi. Baik, apa yang menyebabkan kita bertahan? Itu kerana keyakinan saya. Baik, bukan maksudnya minta maaf ya, bukan ampun, bukan maksudnya dan istighfar. Bukan maksud saya nak tunjuk saya hebat, tidak. Saya nak ceritakan pengalaman pribadi. Ya? Saya juga fikirkan Azizah di luar, anak-anak. Jadi saya mau sehat dan kuat. Jadi bila berdepan mereka, jangan tunjuk kesedihan. Jadi tiap kali menemui mereka, saya baca doa. Kemudian tanya hafalan Quran mereka. Kemudian nyanyi. Ya. Jadi anak-anak biar happy. Begitu ya. Jadi kalau tanya saya, kerana keyakinan dan saya mau bawa perubahan. Saya lawan korupsi dan saya mau tegakkan keadilan. Dan ini bukan hal yang mudah. Bodoh saya kalau saya fikir lawan korupsi itu senang-senang. Enggak. Dan corruption is systemic. It involves the entire fabric of the government and society. It takes a lot of courage, effort to try and change the system. And you have the entire system, particularly those corrupt, those yang tidak senang dengan perubahan, akan buat apa saja untuk menghalang. Dan mereka kontrol semua. Pemerintahan, badan kehakiman, polisi, media umpamanya. Jadi kalau kita faham gitu, kita tahu kan sukar. Jadi oleh itu, sabar, guna kebijaksanaan, bina kekuatan, iman, kuatkan akal, jaga disiplin, baca sebanyak mungkin. Jadi ke teman-teman saya dari Indonesia, termasuk Gunawan Muhammad ya, dari Tempo. Itu dikirimnya Tempo, teman-teman yang lain, mana ada di sini. Itu kirim buku-buku dari seluruh dunia. Saya teman-teman dari seluruh dunia. Dari Amerika, dari India, dari England. Kirim buku. Jadi saya baca sebanyak mungkin. Kerana saya kata, saya mau persiapkan diri saya. Untuk dalam penjara apa yang saya boleh lakukan. Hafal Quran, baca hadis dan kitab-kitab. Dan menguasai ilmu dalam pelbagai bidang. Supaya saya boleh keluar dan terus bertempur. Dari segi ideas. Karena orang yang hebat itu bukan orang yang di atas terus. Orang yang hebat itu orang yang di atas, turun ke bawah dan dia bisa naik lagi ke atas. Itu dia. Mungkin ada lagi yang mau tanya? Ada di sebelah sana. Masih ada? Silakan, masih banyak banget yang mau bertanya. Masih banyak nih sampai subuh kayaknya nih ya. Oh jangan. Kalau subuh Pak Dhani mau mimpin sholat ya. Selamat malam Pak Anwar, perkenalkan nama saya Anjani Gusman, saya mahasiswa dari Northwestern University di Chicago, Illinois. Dan pinter nih ya, pinter ya. Ya jadi ya pertama aku mau terima kasih untuk kesempatan ini. Bapak adalah figure yang sangat inspiratif, banyak jatuh bangun dan very inspiring untuk anak-anak muda. Yang pastinya sering dijatuhin, maksudnya nggak dapat kerjaan terus gitu-gitu, tapi Bapak saya lihat udah jatuh bangun dan tetap semangat. Tapi pertanyaan saya buat Bapak malam ini, jadi sebagai mahasiswa di luar negeri, sepertinya banyak teman-teman saya dari negara ASEAN juga yang sepertinya ingin menetap di luar, dan juga sepertinya teman-teman saya di Jakarta banyak yang mungkin takut masuk politik, takut untuk terjun ke dunia itu.
Jadi pertanyaan saya buat Bapak, apa yang, what gave you the sense of accountability to, to be a public figure and work for Malaysia? Apa itu yang memotivasi Bapak untuk balik ke negara Bapak dan bekerja sekeras Bapak, sekeras mungkin untuk membangun Malaysia, dan ya aku rasa itu akan sangat membantu buat anak muda seperti kami yang ingin membangun negara Indonesia dan juga ASEAN. Makasih. Terima kasih. Termasuk Raffi ya? Silakan. Iya. Raffi takut masuk politik kan? Oh enggak, bukan takut. Belum. Belum. Oh belum. Nanti aja. Rencananya masuk Gerindra? Nanti. Oh, ya. Ya. No comment, no comment ya. Suka bercanda aja. Ya. Enggak, dia saya tidak mau orang anggap saya semuanya pengalaman derita atau kurang bernasib baik. Tidak, saya banyak. Nasib saya baik banyak. Umpamanya ibu bapak saya itu di antara yang pendorong kuat untuk jadi baik, berilmu. Saya punya guru-guru dari sekolah rendah, menengah, itu yang sangat committed, luar biasa. Saya ada Azizah dan anak-anak yang dukung saya sepenuhnya dalam keadaan suka duka. Luar biasa. Ya. Dan rakan-rakan yang setia. Ya. Walaupun, jadi ini plus point. Rakan-rakan ini seluruh dunia. Soalan tadi, mengapa saya rasa begitu yakin dan terus mau berjuang? Semasa kali akhir saya kemungkinan ditahan, 2015. 2014 Desember itu, saya di Amerika. Saya pernah mengajar di Georgetown University. Ya. Jadi pulang, ada siri kuliah di beberapa universiti, di Harvard, di Georgetown, di Stanford. Kemudian mau pulang, seorang pemimpin Amerika, teman saya dulu rapat. Dia telepon, dia kata, Anwar, why do you want to go back? I said, I have to go back. Malaysia is my country. He said, but you know you're going to be in prison. I said, well, maybe not. But you know the system. They will imprison you. From our sources, is for sure. Saya jawab, serius, boleh serius ya. Kerana masa itu dia offer. Saya boleh jadi profesor, saya boleh jadi consultant. Yang lumayan lah. Ya. Saya jawab, saya kata, apa jawaban saya untuk anak-anak muda? Saya nggak bisa jawab. Oh, Anwar oleh karena dia dikenali di barat, di dunia, maka dia diberikan offer yang baik, jadi ditinggal perjuangan. Anak-anak yang muda diminta teruskan perjuangan. Saya bilang, saya sukar menjawab. Sebab itu saya pulang. 3 hari sebelum kasus mahkamah terakhir 2015, saya ke Jakarta. Dan selalu masa itu saya mampir ke rumah Habibie. Habibie mohon dengan sepenuhnya sampai nangis. Dia jangan pulang, adik. Ini saya sediakan ini. Tengok ni rumah saya ni sebelah sini. Kamu Azizah anak-anak jaga tinggal di sini sehingga keadaan tenang dan selesai. Jadi nangis dia. Jadi saya jawab yang sama, saya kata, Pak Habibie, tak mungkin saya atau memilih keadaan yang lebih lumayan, meninggalkan anak-anak muda yang saya didik untuk terus berjuang dengan berani. Saya pulang, 3 hari kemudian masuk lagi ke penjara. Tapi, as I said and done, Alhamdulillah, sudah diuji, sukar, tapi kecil ujian kita dibandingkan dengan, kalau dalam sejarah, kalau di setengah dunia Arab, kalau ujiannya hilang terus. Atau dibunuh terus. Saya kan masih lagi dikasih makan dong. Ya, tak enak tapi masih ada. Ya. Jadi kita harus lihat, sebab itu saya melihat always in the positive. Ini ya ada. Jangan pikir semuanya derita, enggak. Sebab positif. Pikir laluan-laluan itu. Sebab itu Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabat. Ayyun nasu asyaddu bala'an. Di kalangan manusia ini siapa yang paling banyak menerima dugaan dan bala? Tentunya sahabat pikir mereka kan. Jawab Rasulullah SAW.
Al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal. Yang paling banyak derita, disiksa dan hadapi ujian itu para nabi. Kemudian orang-orang mengikut misalan itu dan kemudian. Jadi saya selalu peringatkan anak muda tentang hadis ini. Bagi saya pikir, oh deritaku. Tidak. Jadi saya anggap kecil laluannya. Saya masih boleh membaca, saya boleh exercise waktu sore. Cuma jarang menjumpa Azizah. Jadi bagi saya, ujian itu kecil. Jadi bayangkan dengan masuk keluar penjara, dihina, disiksa, agen Amerika, agen Yahudi, agen Hindu, agen Cina, salah laku seks dari lelaki, wanita yang belum lembu saja. Kemudian diaibkan, dihina, pelbagai, hari-hari. Masa itu kan Pak Mahathir Perdana Menteri. Ya, tidak ada dalam sejarah orang yang diaibkan, dihina begitu rupa. Tapi alhamdulillah, itu yang cerita-cerita. Akhirnya jadi Perdana Menteri dong. Jadi lakukanlah yang sebaiknya. Dan Tuhan uji, do your best. I encourage you, ministers are here. Ya, saya kata, work hard and do your best. Allah have tested you. Do your best for your people. And your people means bukan saja yang konglomerat di atas, bukan golongan elit di kota. Seluruh rakyat harus diberikan ruang dibangunkan. Jadi kesimpulannya begini Raffi. Ahmad tadi jadi ada harapan. Oh, gue bisa nih. Bukan. Kesimpulannya begini. Jadi nanti media-media nanti quote, ya kan? Anak muda Indonesia untuk memperbaiki negara, jangan takut masuk penjara. Bukan. Jangan begitu. Jangan. Loh, iya begitu maksudnya. Ya, jangan takut masuk penjara, jangan takut masuk politik. Enggak. Iya. Masuk penjara juga takut semua mas, nggak ada yang nggak takut bagaimana? Ya kalau untuk mempertahankan prinsip, gitu kan Dato tadi udah cerita. Selama kamu punya prinsip tentang sebuah kebenaran, penjara itu ya di Indonesia masih lebih enak daripada penjara di zaman nabi-nabi dulu, bener kan Dato ya? Tapi mungkin intinya Pak Anwar itu, selama kita memang melakukan hal apapun itu yang masih dalam kebenaran, cepat atau lambat, Allah yang pasti akan menolong kita dan membuat kita berada di atas lagi. Itu maksudnya. Amin. Iya benar. Benar gak? Iya Pak Anwar. Untung namanya ada Ahmad, jadi agak mengerti soal begituan. Iya. Dadah, maksudnya mau apa? Mau pulang? Mau nanya? Oke. Ada pertanyaan. Dari Teteh Mulan. Dari? Teteh Mulan. Teh Mulan mau nanya istrinya Mas Dani. Oh, kira mau nanya Mas Dani. Kapan sih berubahnya gitu, bukan? Maksudnya berubah dari nyanyi jadi di rumah aja gitu, maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kebetulan sebetulnya tidak mau bertanya, karena kemarin sudah sempat bertemu. Ya. Tidak apa-apa, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bertanya sama Nyonya Mulan. Nah, mau nanya apa? Setelah mendengarkan cerita Datuk tadi, masihkah kamu takut Ahmad Dhani masuk penjara? Jangan gitu. Jangan begitu. Nanti dijawab di kamar, Mas. Setuju? Iya. Maksudnya penjara cinta Ahmad Dhani. Silakan Teh, silakan. Sekali lagi saya mengapresiasi perjalanan sepak terjang dalam dunia politik Datuk Sri Anwar Ibrahim, luar biasa. Memang betul selama itu perjuangannya untuk kebenaran, tidak perlu takut, Datuk. Benar. Serius nih? Saya agak takut tapi kalau Mas Dhani. Kenapa takut? Cuma 11 bulan, 11 tahun beliaunya. Oke, kembali ke pertanyaan. Kemarin saya sempat bertanya sejauh apa sokongan atau kepedulian Datuk Sri terhadap para musisi seniman di Malaysia. Nah, saya sekarang mungkin ingin bertanya sejauh apa juga penerimaan dukungan terhadap seniman-seniman Indonesia yang bisa melakukan konser atau apapun itu di Malaysia. Itu mungkin karena
tentu Mas Dhani udah beberapa kali di Malaysia dan insya Allah nanti akhir bulan ini juga akan konser lagi di Malaysia. Mudah-mudahan Datuk Sri bisa hadir. Itu mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya Datuk Sri dan Datin Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh Mula. Baik ya, istrinya udah baik, sudah mempromosikan Dewa. Oh, malah pergi lagi Yaudah silakan Pak Anwar untuk bisa menjawab pertanyaan. Dari segi pemerintah, kerajaan kita tidak ada halangan sama sekali. Ada kontroversi sedikit bila ada kumpulan-kumpulan dari barat yang kadang-kadang agak keterlaluan gitu. Jadi ada protes dari segi penampilan mereka yang agak keterlaluan. Tapi kalau dengan dari Indonesia saya nggak pernah dengar ada apa-apa permasalahan. Jadi kalau tanggal 29 Dhani, saya ini cek dengan Aziza. Ini bos saya. Sama ada, kalau ke lapangan kita hadir. InsyaAllah. Ya, dan saya juga sangat setuju sekali Pak Anwar. Karena kalau kita lihat, mungkin di Asia, Korea Pak. Korea itu sudah mendunia dengan K-pop-nya dan lain-lain. Saya yakin sekali, kalau Indonesia dan Malaysia, entertainment-nya disatukan, Melayu juga bisa mendunia Pak. Itu saya yakin sekali. Kalau kita benar-benar bisa bersatu. Mau berarti ditunggu lagi kolaborasinya, kita, musik, kesenian antara Malaysia dan Indonesia. Semuanya kita bergabung. Ya. Oke, siapa yang mau pertanyaan selanjutnya? Ini. Terima kasih. Moderator, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim dan Datuk Sri Wan Azizah. Saya Ismail Sorriweke, dosen di Institut Agama Islam Negeri Papua di Kota Sorong. Papua, jauh sekali Papua nih. Wah, luar biasa. Alumni dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Ya. Semasa belajar di UKM dulu, ada jalinan antara Belia Indonesia Malaysia. Ada kerjasama antara Himpunan Mahasiswa Islam dan ABIM dan sebagainya. Hanya saja, kerap sekali kita berselisih paham karena tidak ada kesepahaman antara Belia Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu mungkin saya mencadangkan perlu satu platform, mungkin kita sebut sebagai contoh Habibie Fellowship, bagaimana kemudian mengeratkan hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Yang terakhir, kalau Datuk Sri sudah menerima Dr. Honoris Causa dari Filipina, kami juga menawarkan satu Dr. Honoris Causa dari Indonesia Timur, sehingga boleh mengeratkan lagi hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Terima kasih Datuk Sri, selamat datang di Indonesia kembali, dan mudah-mudahan insya Allah ada perjumpaan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan silakan Datuk. Papua. Terima kasih ya. Memang kalau dulu semasa saya mahasiswa, kita kebetulan ketika itu HMI dipimpin oleh Cak Nur Khalis Majid. Saya pimpin mahasiswa. Jadi kita ada gabungan yang kita panggil Persatuan Mahasiswa Islam Asia Tenggara. Kemudian ABIM dengan Badan Pemuda Islam di sini. Malam tadi pun saya ketemu Muhammadiyah dan nanti Nahdlatul Ulama dan wakil-wakil universitas dan juga blok-blok lain ya. KNPI. Jadi saya setuju malam tadi dengan beberapa persatuan dan ormas masyarakat, kita setuju supaya tingkatkan ya, people to people, civil society, selain daripada pemerintah untuk jalin hubungan yang lebih akrab di antara Malaysia dan Indonesia, insyaAllah. Amin, terima kasih. Terima kasih. Wah, masih ada waktu lagi? Antusiasnya luar biasa. Masih ada? Sudah. Oke, kalau begitu mohon maaf karena satu lagi boleh. Kata Pak PM masih boleh satu lagi katanya mohon satu aja. Satu lagi. Mana yang paling jauh? Aceh boleh Pak Aceh. Jauh. Satu lagi. Mana yang datang paling jauh? Tadi dari Aceh itu dari Aceh. Ya Aceh boleh. Ya itu Aceh. Satu lagi mungkin Pak atau dua satu. Oke, satu lagi dari Aceh. Ya. Dua, oke. Boleh, silakan. Sebentar. Dari Medan, ini benar-benar dari seluruh Indonesia. Ini seluruh Indonesia. Dia datang khusus buat ketemu sama Datuk. Udah dua.
Oh sudah dua, sudah silakan, dua. Boleh langsung diperkenalkan dan pertanyaannya silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Saputra, saya Ketua Gerakan Muda Aceh. Seluruh Indonesia. Di seluruh Dato, Indonesia. Dato datang khusus buat ketemu sama Dato. Udah dua. Oh sudah dua, sudah Silakan, dua. boleh langsung diperkenalkan dan pertanyaannya silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Saputra, saya Ketua Gerakan Muda Aceh, yaitu yayasan yang bergerak di bidang pemuda dan sosial. Kita ketahui bahwa Aceh dan Malaysia itu sudah terjalin kerjasama ratusan tahun yang lalu. Itu jauh sebelum Sultan Iskandar Muda menikah dengan Putri Pahang. Dan kita ketahui bahwa banyak seniman yang di Malaysia itu berdarah Aceh seperti P. Ramlee dan sebagainya. Untuk itu, saya lihat apa yang mulia, banyak pemuda Aceh yang saking cintanya kepada Malaysia, itu orang itu bahkan tidak pernah ke Jakarta tapi langsung ke Malaysia. Bahasa Indonesia nggak bisa tapi bahasa Malaysia orang itu menguasai. Yang jadi pertanyaan saya, banyak yang saya dapati informasi dan info dan sebagainya, banyak pemuda-pemuda Aceh yang sudah sampai di Malaysia tapi dokumennya nggak lengkap dan sebagainya. Ada perihal-perihal yang mungkin di dalam penjara dan sebagainya, dipukul dan sebagainya. Saya lebih ke harapan saya, Pak Perdana Menteri. Harapan saya, adakah bantuan ataupun perlindungan hukum untuk pemuda kami yang di Aceh? Mungkin karena kami kurang sosialisasi untuk dokumen dan sebagainya. Itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Kawanku dari Aceh, terima kasih. Terima kasih. Semangat. Ya, kalau nasihat saya sebelum travel, lengkapkan dokumen dong. Tapi gini, kalau ada pelanggaran, kita nanti tangani cara manusiawi lah. Insya Allah saya akan beritahu. Oke? Tapi kalau nasihat saya, sampaikan salam teman-teman kita Aceh. Ya, siapkan dokumen. Kalau tidak nanti sukar. Mana-mana negara gitu kan. Kalau tidak ada kartu dan dokumen yang sah itu kan mempersulit. Mungkin itu kelemahan kita yang mulia Datuk Seri, mungkin kurang sosialisasi di tingkat daerah. Makanya banyak pemuda Aceh yang langsung berangkat tanpa mengetahui apa-apa saja dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Mungkin untuk kedepannya saya sebagai Ketua Yayasan Gerakan Muda Aceh akan mensosialisasi pemuda-pemuda yang akan berangkat ke Malaysia untuk melengkapi semua dokumen yang diperlukan. Terima kasih. Terima kasih. Oke, merdeka. Merdeka. Reformasi. Terima kasih. Satu lagi ada, masih boleh? Satu lagi. The last. Ini dia. Ini udah terakhir. Luar biasa sekali. Udah dipilih pas Pampres. Di situ ada foto Upin Ipin. Dada-dada mungkin buat Upin Ipin yang ada di komputer. Oh itu Upin Ipin. Ya. Oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Naufal Khairullah, mahasiswa ilmu politik dari International Islamic University Malaysia atau yang lebih kenal dengan UIA Gombak. Jadi dan kemudian saya juga tergabung dengan Organik Kemahasiswaan Persatuan Pelajar Indonesia dan Malaysia. Di sini juga hadir rekan-rekan dari PPI Malaysia, dari UTM, UUM, dan UKM. Nah, jadi langsung ada pertanyaan, Dato. Jadi terdapat sekitar 13.000 mahasiswa Indonesia kini yang telah ada belajar di Malaysia. Dan sebaliknya terdapat banyak sekali mahasiswa Malaysia yang telah belajar di Indonesia dan bahkan menjadi jumlah total mahasiswa asing paling banyak di Indonesia daripada Malaysia. Sehingga pertanyaan saya adalah, apakah ada baik dari pihak kerajaan Malaysia ataupun dari pemerintahan Indonesia memiliki sebuah mutual agreement ataupun fokus terhadap pendidikan Indonesia dan Malaysia yang ingin mungkin kita inginlah ada sosok-sosok lagi seperti mungkin ada Buya Hamka, ada Muhammad Natsir bisa menghubungkan diplomasi ada internet Indonesia dan Malaysia. Jadi sehingga apakah ada gitu loh fokus terhadap pemerintah Indonesia dan juga pihak pemerintah Malaysia. Dan terakhir Dato, mungkin kami daripada mahasiswa Indonesia dan juga mahasiswa Malaysia ingin meminta saran dan pandangan Dato sendiri bagaimana dengan pandangan Dato melihat kondisi alam mahasiswa Indonesia dan Malaysia, kiranya apa yang perlu kita kembangkan dan perlu apa yang kita lakukan untuk bisa melanjutkan perjuangan mahasiswa Malaysia sebelumnya. Hidup mahasiswa! Di kalangan pemerintah memang ada understanding bahwa Indonesia banyak membantu peringkat awal sejurus selepas kemerdekaan
Kemudian Malaysia memilih untuk merubah dari kurikulum bahasa Inggris ke bahasa Malaysia. Dan pada ketika itu ya zaman Suharto itu banyak membantu mengirim dosen-dosen dari Indonesia, doktor dan guru-guru sains. Itu tahun 70-an terutama ya, 70-an. Jadi masa saya jadi Menteri Pendidikan itu diteruskan. Sebab itu bila saya jadi Menteri Pendidikan kemudian Menteri Keuangan, saya berikan laluan yang cukup luas kepada mahasiswa Indonesia untuk sekiranya memilih untuk belajar di Malaysia. Jadi hari ini harus kita tingkatkan. Sebenarnya satu perkara yang bagi sehat, bagi saya ya anak-anak menimba ilmu di mana saja harus diberikan ruang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih jawabannya. Ya, untuk pertanyaan sudah selesai. Ini terakhir, hanya beberapa menit saja. Ada this or that. Boleh, Datuk? Ini Nagita. Ini bukan, karena ini biar lebih seru lagi. Supaya mungkin teman-teman semua yang hadir di sini bisa merasa lebih dekat lagi sama Datuk. Kita mau ada pertanyaan. Tapi mungkin biar lebih seru, aku justru pengen nanya semua yang ada di sini. Nanti akan dikonfirmasi sama Datuk. Oke. Gimana? Biar lebih seru? Iya boleh. Oke, jadi menurut yang ada di sini, kalau Datuk ini lebih suka kopi atau teh? Kopi atau teh? Apa? Coba. Kopi atau teh? Kopi. Kopi atau benar teh? atau salah? Pagi kopi, sore teh. Oh, 50-50. Kalau pemimpin itu harus 50-50. Oke, pertanyaan selanjutnya, kira-kira Pak Anwar lebih suka lagu rock atau lagu balad? Rock atau balad? Rock? Rock atau balad? Rock, jawabannya semuanya rock. Balad. Balad. Mas Dani, Dewa bukan balad. Dewa baladnya banyak dong. Oh iya. Pupus kan balad. Kangen balad. Salah hati balad. Kosong balad. Selimut hati balad. Banyak. Rock balad. Emang kalau Mas Dani ngomong apa aja sah, emang laku semua lagunya. Oke. Setuju. Lanjut. Kira-kira seorang Pak Anwar ini sarapannya atau breakfastnya nasi lemak atau scrambled egg? Scrambled egg or nasi lemak? Apa? Ibu. Apa? Nasi lemak atau scrambled egg? Nasi lemak. Jawabnya di semua nasi lemak di sini. Scrambled egg. Scrambled. Scrambled salah lagi. Salah lagi. Nasi lemak siang. Nasi lemak siang. Nasi lemak siang. Oke, lanjut. Kalau seorang Datuk Sri lebih suka pakai baju Melayu atau baju kurta? Baju kurta atau baju Melayu? Baju Melayu. Jawabannya Melayu. Benar atau salah? Benar. Benar. Yang pasti baju Melayu, baju kurta, yang penting pakai baju, itu yang pasti. Siap. Bercuti atau berlibur di pantai atau di kawasan bandar? Hah? Pantai atau? Kawasan bandar. Bandar. Di kota atau di pantai? Bandar atau itu jangan-jangan di gunung? Pantai, gunung, kota. Di mana? Kota? Bandar katanya. Bandar. Bandar. Pantai, ada yang jawab pantai. Pantai. Pengen tahu pantai favorit di mana? Pantai favorit Pantai favorit di mana? Pantai favoritnya. Kalau paling dekat dengan Kuala Lumpur itu Port Dickson. Kalau tempat saya asal Penang. Penang. Kalau di Indonesia Bali. Bali. Keren. Terakhir, kira-kira nih seorang Datuk Sri ini lebih suka membaca atau menulis? Membaca atau menulis? Menulis. Ada yang apa? Jangan dua-duanya. Cari aman ya, gak apa-apa juga sih, bisa jadi dua-duanya. Membaca atau menulis? Menulis, membaca. Menyanyi. Pak Anwar ada suka lagunya Ahmad Dhani, Dewa? Nggak. Tapi Pak Anwar berjanji akan datang di konser Dewa 19 bersama orkestra. Jadi acaranya itu Dewa 19 bersama Malaysian Orchestra. Jadi kolaborasi. Jadi Dewa 19 bandnya, orkestranya Malaysia,
dan beberapa featuringnya juga dari Malaysia. Iya. Itu kita mendukung program sosialisasi bagaimana mendekatkan musik Indonesia dan musik Malaysia bersama Dato gitu. Berarti sebenarnya ini ditunggu juga nanti kehadirannya musisi-musisi artis dari Malaysia ke sini. Sebenarnya Pak Anwar Dato tadi rencananya akan datang kalau Raffi Ahmad datang. Siap, kalau Gitu. diundang siap. Ya. Sebenarnya Datuk tadi bilang, gue belum janji sama Dani, dia ngomong ya udah kepalang iya, bagaimana kalau ngomong, cuman nggak kita support. Pokoknya kita support. Tepuk tangan untuk Datuk Sri Anwar Ibrahim, dan ini sama-sama sebelum mungkin ada kesibukan lain lagi Pak Anwar, boleh kita berdiri sama-sama, kita akan teriakan bersama-sama Malaysia Madani, Madani, Madani. Maafkan tadi dialognya nggak terlalu dalam ya, karena ada Raffi di sini nggak enak kalau terlalu dalam. Nggak, biar ketawa Pak De, biar ketawa. Siap, Malaysia, Madani, Madani, Madani. Sekali lagi, Malaysia, Madani, Madani, Madani.